warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkah dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul dan menyelesaikan tugas ini dengan lancar. Yang terhormat Bapak Joko Pranono selaku Ketua Yayasan STIA Masalah 3, dan yang terhormat Bapak Amin Nurbaidi selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dan terima kasih kepada teman-teman Prodi Manajemen Angkatan 53 atas dukungannya dalam menyelesaikan tugas ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Amar Dalib, dengan NIM 2024 112005. Dan saya Sri Rezeki dengan NIM 2024 112009. Saya Citra Cindiana Arum S, nomor NIM 2024 112023. Saya Risna Dwi dengan NIM 2024 112018. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan tema peran ilmu pengetahuan, nilai moral, dan etika dalam masyarakat Islam. Di sini saya akan menjelaskan pengertian moral. Moral adalah pemahaman tentang apa yang benar dan salah dalam tindakan manusia serta nilai-nilai moral yang mengatur perilaku individu dalam interaksi sosial. Pengetahuan moral membentuk dasar bagi pengembalian keputusan yang bertanggung jawab dan mempengaruhi perilaku individu dalam berbagai konteks, seperti dalam hubungan personal, lingkungan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Peran penting ilmu pengetahuan dalam penumbuhan nilai moral masyarakat. Ada beberapa nilai moral masyarakat dalam pemahaman ajaran Islam. Ilmu pengetahuan agama seperti tafsir Al-Quran dan hadis membantu manusia memahami ajaran Islam dengan lebih mendalam. Ada meningkatkan kesadaran, mengembangkan akhlak mulia, dan menyelesaikan masalah. Meningkatkan kesadaran itu ilmu pengetahuan umum dari sains, membantu manusia memahami fenomena alam dan kehidupan di sekitarnya. Mengembangkan akhlak mulia yaitu ilmu pengetahuan tentang akhlak dan tasawuf, membantu manusia mengembangkan akhlak mulia. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah. Ilmu pengetahuan membantu manusia dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Adapun definisi moral. Pengetahuan moral adalah pemahaman tentang apa yang benar dan salah dalam tindakan manusia, serta nilai moral yang mengatur perilaku individu dalam interaksi sosial. Adapun beberapa prinsip moral. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid atau keesaan Allah. Konsep tauhid merupakan pijakan utama moralitas dalam Islam. Tauhid mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, dan ketaatan kepadanya adalah tujuan tertinggi dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, akhlak atau moralitas. Akhlak merujuk pada perilaku dan karakter moral individu. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan akhlak yang baik, termasuk kejujuran, kebaikan, kesabaran, dan kedermawaan. Kemudian yang ketiga, ada adab atau tata krama. Adab adalah konsep yang mencangkup tata krama dalam berinteraksi dengan Allah, diri sendiri, dan sesama manusia. Ini termasuk cara beribadah yang benar, tata cara berbicara dengan sopan, dan etika dalam bersosialisasi. Kemudian yang keempat, ada muamalah atau etika dalam berurusan. Peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat. Contohnya muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan definisi ini meliputi interaksi hidup bertetangga atau berteman. Kemudian ada takwa. Takwa kesadaran akan keberadaan Allah dan ketaatan kepadanya. Ini mencangkup penghindaran dari perbuatan dosa dan pelaksanaan perintah Allah dengan penuh kesadaran dan rasa hormat. Kemudian yang keenam adalah ihsan, kesempurnaan dalam berbuat baik. Ihsan itu adalah konsep yang mengajarkan individu untuk berbuat baik secara optimal dan berkualitas tinggi, baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluknya. Sumber-sumber pengetahuan moral ada Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Di dalam Al-Quran, kesadaran akan keesaan Allah menjadi landasan moralitas utama dalam Islam. Al-Quran menekankan pentingnya penghambaan hanya kepada Allah dan menjauhi penyembahan terhadap segala sesuatu selainnya. Al-Quran memberikan pedoman moral melalui perintah dan larangan yang jelas. Kemudian sunnah.
tradisi Rasulullah, sunnah Rasulullah merupakan contoh nyata dari penerapan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan sikap, perilaku, dan tindakan Rasulullah menjadi pedoman moral bagi umat Islam. Kemudian ijma atau konsensus umat. Ijma merujuk pada kesepakatan umat Islam dalam hal-hal tertentu yang menjadi sumber hukum Islam. Dan yang terakhir adalah kias atau analogi hukum, yang merupakan metode analogi yang digunakan untuk penetapan hukum Islam dalam hal yang belum diatur secara langsung dalam Al-Quran dan Sunnah. Etika dalam hubungan individu dan Allah. Dalam Islam, etika dalam hubungan individu dengan Allah mencakup serangkaian prinsip dan tindakan yang mengatur cara individu berinteraksi dengan Sang Pencipta dan mengatur kehidupan rohani mereka. Ini mencakup aspek spiritualisme, ketaatan, pengabdian, dan hubungan pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa prinsip penting dalam etika hubungan individu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam. Yang pertama, iman dan ketakwaan. Etika hubungan individu dengan Allah dimulai dengan iman yang kuat kepadanya dan ketaatan yang tulus. Ketakwaan atau takwa mengacu pada kesadaran dan ketakutan yang penuh kasih terhadap Allah yang mendorong individu untuk mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, doa dan zikir. Untuk menjaga hubungan pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa dan zikir. Doa adalah cara untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara zikir adalah pengingatan terhadapnya. Ketiga, kepatuhan terhadap ajaran agama. Etika hubungan dengan Allah membutuhkan kepenuhan dalam mematuhi ajaran agama Islam, termasuk menjalankan ibadah wajib seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, serta menghindari perbuatan dosa dan maksiat. 4. Taubat dan memperbaiki diri. Etika dalam hubungan dengan Allah memerlukan sikap taubat yang tulus dan niat untuk memperbaiki diri. Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dan Dia menyambut taubat hambanya yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Kelima, ridho dan sabar. Etika hubungan dengan Allah juga mencakup penerimaan terhadap takdirnya dan kesabaran dalam menghadapi cobaan dan ujian, menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, dan bersabar dalam menghadapinya merupakan bagian dari etika spiritual dalam Islam. 6. Rasa syukur dan husnuzon. Mengembangkan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memiliki keyakinan atau husnuzon yang baik kepadanya adalah bagian dari etika dalam hubungan individu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun etika dalam masyarakat Islam. Etika dalam hubungan Islam pada masyarakat Islam mencakup seperangkap prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur interaksi antara individu-individu muslim dalam masyarakat. Adapun beberapa prinsip-prinsip etika dalam hubungan Islam masyarakat. 1. Keadilan. Prinsip keadilan adalah landasan dalam hubungan Islam pada masyarakat muslim. Individu diharapkan untuk memperlakukan orang lain dengan adil dan tidak membedakan antara satu individu dengan yang lainnya berdasarkan pada suku, ras, agama, atau status sosial. Kedua, kesetiaan dan solidaritas. Individu muslim diharapkan untuk memiliki kesetiaan dan solidaritas terhadap sesama muslim. Ini mencakup membantu dan mendukung satu sama lain dalam kebaikan, kesulitan, dan kebutuhan. Ketiga, kasih sayang dan empati. Islam menekankan pentingnya memiliki kasih sayang dan empati terhadap sesama muslim. Mencakup merasakan penderitaan orang lain, memberikan dukungan moral dan emosional, serta menunjukkan kebaikan dan perhatian. 4. Kesetaraan dan harkat martabat. Islam mengajarkan kesetaraan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menegaskan bahwa setiap individu memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapannya. Oleh karena itu, perlakuan yang adil dan hormat harus diberikan kepada semua orang tanpa memandang status sosial atau ekonomi. 5. Tanggung jawab sosial. Individu muslim memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat muslim
yang mencakup memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. 6. Pengampunan dan toleransi. Islam mendorong pengampunan dan toleransi terhadap kesalahan dan perbedaan di antara sesama muslim. Individu diharapkan untuk memanfaatkan kesalahan orang lain dan berdamai dengan mereka, serta menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan. Selanjutnya yaitu implikasi moral dan etika dalam masyarakat Islam. Yang pertama, implementasi etika dan moral. Implementasi etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari dalam Islam melibatkan penerapan nilai-nilai agama dalam setiap aspek kehidupan, baik hubungan dengan Allah, diri sendiri maupun sesama manusia. Berikut ini adalah beberapa cara implementasi etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ibadah kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, dan berpuasa dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Yang kedua yaitu berhubungan dengan Allah, dengan mengembangkan kecintaan takwa dan kepatuhan kepada Allah, serta berdoa secara teratur, memohon petunjuk agar diberi perlindungan Allah dan menjalani kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu hubungan sama manusia dengan manusia, yaitu dengan mempraktikkan sikap tolong-menolong, kasih sayang, dan keadilan dalam berinteraksi sama manusia, serta menjaga hubungan yang baik dengan keluarga, tetangga, teman, maupun masyarakat sekitar, serta menghormati hak-hak orang lain dan menghindari menyakiti atau menzalimi siapapun. Yang keempat, etika dalam pekerjaan, yaitu dengan menjalankan pekerjaan atau bisnis dengan kejujuran, serta mematuhi peraturan yang ada dalam lingkungan, dan memperlakukan karyawan, kolega, atau pelanggan dengan adil dan hormat. Yang kelima yaitu etika dalam komunikasi, dengan berbicara secara sopan dan menghindari perkataan kasar, kotor, atau menyakiti, serta selalu menjaga kejujuran dalam berkomunikasi dan mendengarkan secara penuh saat orang lain memberikan pendapat. Yang terakhir yaitu penggunaan waktu dan sumber daya, yaitu dengan menggunakan waktu secara bijaksana dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat dan produktif, serta mengelola sumber daya dengan bertanggung jawab. Kesimpulan presentasi dari kami yaitu pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan moral dan etika individu muslim. Melalui pemahaman dan pengalaman nilai-nilai ajaran agama Islam, pendidikan agama membentuk kesadaran moral, memperkuat iman, dan memberikan panduan perilaku yang baik. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, kesopanan, kesabaran, dan kedermawanan diajarkan untuk membentuk karakter yang baik dan bertanggung jawab. Pendidikan agama Islam juga mengajarkan nilai-nilai universal seperti menghormati dan menghargai sesama, serta menjaga lingkungan. Namun pendidikan agama Islam juga dihadapkan dengan tantangan seperti perubahan nilai dan norma sosial, perkembangan teknologi, dan perubahan generasi. Untuk mengatasi tantangan ini, strategi-strategi seperti pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas pengajar, pemanfaatan teknologi dan media, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Fleksibilitas dalam menghadapi tantangan kontekstual serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan perlu diterapkan.
Dengan demikian, pendidikan agama Islam menjadi pilar yang kuat dalam membentuk moral dan etika yang positif pada individu Muslim, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.